Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat, tetap optimis, sehingga semua aktivitas dan rencana kita saat ini berjalan dengan lancar, sukses, sebagaimana yang sama-sama diharapkan. Timnas Indonesia U17 takluk 1-2 dari Mali U17 di laga final Piala Kemerdekaan tahun 2025. Para pecinta sepak bola dimanapun berada, sebelum saya lanjut, teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan di-share video saya ini sehingga channel saya ini dapat berkembang dengan pesat dan saya tetap optimis, tetap konsisten, tetap semangat untuk menginformasikan video-video yang berkaitan dengan tentunya dengan sepak bola. Para pecinta sepak bola dimanapun berada. Ini menarik, ini menarik. Ini perlu saya informasikan kepada teman-teman semuanya terkait dengan hasil partai final Piala Kemerdekaan yang tadi malam baru saja selesai dilaksanakan antara Tim Nasional Indonesia U17 versus Mali U17. Nah, teman-teman, para pecinta sepak bola di mana berada, mari kita ikuti ulasan singkat berikut ini. Timnas Indonesia U17 harus puas menjadi runner-up usai kalah 1-2 dari Mali U17 pada laga terakhir Piala Kemerdekaan 2025 yang tadi malam baru saja sama-sama kita saksikan dengan penuh cemas, harap-harap cemas, dan sangat antusias. Pertandingan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin 18 Agustus 2025 tadi malam. Pertarungan berlangsung sengit sejak menit awal. Mali tampil agresif dan langsung menekan pertahanan Garuda Muda. Namun, kiper Indonesia Dava Al-Ghazemi dipaksa melakukan 3 penyelamatan gemilang penting dalam 15 menit pertama. Luar biasa seorang Dava, sang pahlawan timnas Indonesia. Penampilannya yang sangat impresif, bagaimana dia bisa menghalau, bisa menggagalkan beberapa peluang-peluang dari tim nasional Mali. Dava tampil sangat penuh dengan optimisme, penuh dengan kepercayaan tinggi, dan dia konsen. Terbukti dia dapat memberikan seguhan-seguhan, atraksi-atraksi versus Dava yang sangat gemilang dan sangat membantu timnas Indonesia U17 kita atau pasukan Garuda Muda. Nah, para pecinta sepak bola dimanapun berada, sangat disayangkan kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-20 yang dimana umpan silang Raymond Bomba berhasil tuntaskan Jomana bola dengan sentuhan yang tak mampu dihentikan oleh Dava. Akhirnya skor berubah 1-0 untuk keunggulan Mali. Para pecinta sepak bola dimanapun berada. Kemudian, keunggulan Mali bertambah di menit ke-33 melalui aksi gemilang Seydou Dombele, pemain bernomor punggung 10, melepaskan tembakan jarak jauh yang sangat-sangat keras dan mematikan yang sempat mengenai tiang gawang sebelum masuk. Dan kemudian Mali unggul 2-0. Para pecinta sepak bola dimanapun berada, pasca ketinggalan 2-0 dari Mali, punggawa Indonesia, punggawa Garuda mencoba bangkit dan langsung memperkecil
ketinggalan pada 4 menit kemudian. Fandi Alberto sukses menanduk bola hasil lemparan jauh ke gawang Mali. Kemudian skor berubah 2-1 hingga babak pertama berakhir. Ini menarik. Memasuki paruh kedua, Mali tetap mendominasi jalannya laga dengan penguasaan bola dan tekanan di lini depan. Namun, lagi-lagi pertahanan Indonesia tampil lebih disiplin sehingga tidak ada tambahan gol dari tim lawan. Garuda Muda berupaya keras mencetak penyeimbang atau gol penyeimbang melalui serang balik. Namun tak satu pun berubah hasil. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor masih tetap 2-1 untuk keunggulan Mali. Para pecinta sepak bola dimanapun berada, dengan kemenangan ini, Mali U17 keluar sebagai sang juara Piala Kemerdekaan 2025. Dan sementara itu, perjuangan Indonesia U17 harus terhenti di posisi kedua atau runner up. Para pecinta sepak bola dimanapun berada, atas hasil tersebut, maka secara keseluruhan kita menilai dari setidaknya ada dua aspek penting yang menjadi kegagalan timnas Indonesia dalam ajang Piala Kemerdekaan 2025 ini, di mana dua kegagalan penting yang menjadi dasar yang harus diketahui oleh para pecinta sepak bola dimanapun berada. Aspek penting yaitu aspek fisik dan skill individu. Artinya, apa yang saya mau katakan dari dua aspek itu, di mana pasukan Garuda Muda banyak kehilangan momentum, ya. Dan dari sejak menit awal lagi, kalau kita melihat secara saksama, kekalahan timnas U17 ini sudah tergambarkan, sudah terperspektifkan secara general, secara umum. Kita kalah skill, fisik, dan itu kelihatan dalam 90 menit laga berlangsung. Di mana gol pertama Mali dari tandukan, jauh mana balo. Gambaran sulitnya kita mengatasi bola-bola atas. Ya, ini penting. Dan gol kedua dari kejelian individu seorang Saido Dembele. Perlu diketahui juga meskipun hasilnya seperti itu, namun timnas Indonesia U17, tim Garuda Muda sudah memberikan yang terbaik. Mereka sudah berjuang habis-habisan untuk bagaimana bisa membawa pulang 3 poin penuh kepada rakyat Indonesia. Akan tetapi, sepak bola kadang berkata lain. Oleh karena itu, teman-teman, para pecinta sepak bola dimanapun berada, kita tetap memberikan apresiasi terhadap pertahanan Indonesia. Hanya saja, lini tengah Garuda Muda dianggap kurang mampu bersaing dalam membangun counter attack atau serangan balik. Harus diakui, timnas U17 Indonesia bertahan dengan baik, tapi kalah di lapangan tengah yang bikin counter attack-nya tidak jalan dan kontrol bola tidak optimal. Ya, banyak kesempatan dan peluang terbuang percuma. Di mana kita lihat suplai bola dari barisan belakang hanya bisa sampai kurang lebih 1-2 meter dari kotak 16. Nah, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, sangat penting buat Coach Nova beserta krunya untuk bisa mengevaluasi secara keseluruhan. Kemudian informasi ini langsung disampaikan oleh Coach Nova di hadapan para media setelah atau pasca pertandingan selesai semalam. Apalagi kita tahu bahwa Garuda Muda Timnas Indonesia U17 akan berlaga di Piala Dunia Qatar pada bulan November mendatang, di mana mereka satu grup dengan Brasil, Honduras, dan Zambia yang berada dalam grup H. Nah, para pecinta sepak bola dimanapun berada, itulah tadi informasi singkat, penting, dan terupdate dari hasil pertandingan semalam Timnas Indonesia U17 versus Timnas Mali U17 pada Piala Kemerdekaan tahun 2025.
Bravo Indonesia, salam olahraga.